Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Pramania Atnyana. Saya adalah dosen Prodi Bahasa dan Kebudayaan Korea, Departemen Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saat ini, saya tergabung ke dalam klaster riset, teks, tuturan, dan masyarakat. Pada episode kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal salah satu pendekatan penting dalam penelitian bahasa, yaitu penelitian berbasis korpus. Penelitian ini menarik sekali karena dapat menjelaskan bagaimana bahasa digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui kumpulan data bahasa yang super besar. Jadi, berbagai pertanyaan seperti bagaimana perbedaan makna benar dan betul, atau mungkin hal apa yang paling banyak dikomentari dari sekian banyak ulasan hotel atau tempat wisata. Nah, pertanyaan seperti ini dapat terjawab. Atau jika teman-teman penasaran, bagaimana sih kata pemerintah selama ini digunakan dalam berbagai pemberitaan di media, semua ini juga dapat terjawab dengan penelitian berbasis korpus. Jadi, apa itu korpus? Mari kita bahas lebih lanjut. Tanpa kita sadari, kita hidup di tengah lautan data bahasa. Setiap hari kita dikelilingi oleh teks, mulai dari berita online, percakapan di chat, komentar media sosial, dan lain-lain. Data bahasa yang berlimpah inilah yang kini dianggap sebagai sumber daya baru. Nah, kumpulan besar teks dan rekaman bahasa seperti ini dapat disusun menjadi korpus. Korpus dapat berisi jutaan artikel, percakapan, unggahan media sosial, hingga berbagai jenis lain yang muncul secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya korpus, kita bisa mengamati gejala bahasa dalam ruang, waktu, dan konteks budaya secara jauh lebih luas dan rinci dibandingkan sebelumnya. Menurut Suhardianto 2020, kajian terhadap kumpulan besar teks elektronik inilah yang dikenal sebagai pendekatan linguistik korpus. Pendekatan ini bersifat empiris karena didasarkan pada data bahasa nyata yang benar-benar digunakan masyarakat. Korpus sendiri merupakan data yang terstruktur, berskala besar, dan disusun dengan tujuan tertentu. Selain itu, korpus juga disimpan dalam bentuk digital. Karena sifatnya yang luas dan fleksibel ini, korpus dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai penelitian, baik dalam bidang linguistik maupun bidang ilmu lainnya. Beberapa contoh korpus bahasa Indonesia yang dapat dimanfaatkan adalah korpus Leipzig Bahasa Indonesia, Indonesian WAC, Indonesian Web 2024, dan lain-lain. Nah, ini adalah tampilan laman dari Corpora Collection Leipzig, tempat di mana kita bisa mengakses korpus Leipzig Bahasa Indonesia. Selain itu, di sini juga ada korpus berbahasa asing lainnya, yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sebagai contoh, jika kita mengetikkan kata pemerintah di kotak pencarian ini, maka akan muncul berbagai penggunaan kata pemerintah, jumlah kemunculan kata tersebut, dan kata yang berasosiasi atau memiliki relasi makna yang kuat dengan kata pemerintah. Seperti yang dapat dilihat pada word graph berikut ini. Dari hasil pencarian ini, kita bisa mengamati bahwa kata pemerintah dalam media sering dibicarakan dalam kaitannya dengan program pemerintah, kebijakan, masyarakat, subsidi, dan lain-lain. Selain itu, contoh korpus bahasa Indonesia lainnya adalah korpus Indonesian WAC dan Indonesian Web 2024 yang dapat diakses pada laman Sketch Engine berikut ini. Apabila kita coba cari kata pemerintah pada korpus Indonesian Web 2024, maka seperti inilah tampilan yang memperlihatkan penggunaan kata tersebut dalam Sketch Engine. Dari tampilan ini, kita bisa mengetahui bahwa kata pemerintah digunakan sebanyak 6,8 juta kali dalam korpus ini. Berdasarkan hasil ini, kemudian kita dapat melakukan analisis lanjutan sesuai dengan penelitian kita. Lalu, apakah kita hanya bisa menggunakan korpus yang sudah tersedia di web seperti ini? Atau apakah hanya ini satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian berbasis korpus? Jawabannya tentu saja tidak ya. Ini hanya salah satu contoh yang cukup mudah digunakan. Selain itu,
Kita juga bisa menyusun korpus dari teks-teks yang dikumpulkan secara mandiri, sesuai tujuan penelitian kita. Hanya saja, ketika hendak menyusun korpus, maka harus diperhatikan tentang pengambilan sampel, ukuran korpus, keterwakilan, dan juga legalitas dari korpus. Adapun tahap-tahap yang dapat dilakukan secara garis besar adalah tahap penjaringan data, pembersihan data, kodifikasi, dan penyimpanan data dalam bentuk file .txt. Nah, ini adalah beberapa contoh alat korpus yang dapat digunakan. Misalnya Ankong, Wordsmith, dan lain-lain. Jadi, kalau teman-teman berencana melakukan penelitian berbasis korpus dengan data yang sangat besar, maka pendekatan linguistik korpus dapat menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan. Setelah memahami apa itu korpus, pertanyaan berikutnya adalah informasi apa saja sih yang sebenarnya bisa kita temukan dari korpus. Untuk menjawabnya, pertama kita perlu mengenal beberapa konsep dasar dalam linguistik korpus. 4 konsep yang paling sering digunakan adalah frekuensi, kata kunci, kolokasi, dan konkordansi. Pertama, frekuensi. Frekuensi menunjukkan seberapa sering sebuah kata muncul dalam kumpulan data. Melalui informasi ini, kita dapat melihat kata mana yang sangat umum digunakan dan kata mana yang jarang muncul. Misalnya, kita bisa memeriksa apakah penggunaan kata healing benar-benar meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kata yang sering muncul biasanya dapat dianggap memiliki kepentingan tertentu dalam konteks penggunaannya. Seperti dijelaskan Suhardianto 2020, kita sering mengulang sebuah kata tanpa sadar, terutama ketika ingin menegaskan sesuatu. Oleh karena itu, angka frekuensi bukanlah sekadar hitungan, tetapi juga memiliki makna linguistik yang penting. Yang kedua adalah kata kunci. Kata kunci adalah kata yang muncul secara mencolok, lebih sering di satu korpus, dibandingkan dengan korpus pembandingnya. Melalui kata kunci, kita bisa melihat topik, ideologi, dan fokus dari sebuah teks. Misalnya, perbedaan kata kunci di media konservatif dan progresif. Yang ketiga adalah kolokasi. Kolokasi menunjukkan pasangan kata yang cenderung muncul berdekatan dalam korpus. Melalui analisis kolokasi, kita dapat mengenali pola penggunaan sebuah kata berdasarkan kata-kata yang biasa menyertainya. Perhitungan kolokasi dilakukan dengan uji statistik terhadap kata yang muncul di posisi kiri dan kanan dari karta target. Jika dua kata sering muncul bersama dalam rentang tertentu, dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki hubungan atau asosiasi yang kuat. Contohnya, kata pandemi yang sering muncul bersamaan dengan kata wabah, krisis, pembatasan, khawatir, resesi, dan lainnya. Yang keempat adalah konkordansi. Konkordansi menyajikan data yang diteliti bersama dengan konteks di sebelah kiri dan kanannya dalam bentuk deretan baris. Melalui tampilan ini, kita dapat mengamati bagaimana sebuah kata muncul dalam berbagai kalimat nyata. Konkordansi ini membantu kita memahami makna, nuansa, serta variasi penggunaan kata tersebut. Keempat konsep ini, frekuensi, kolokasi, kata kunci, dan konkordansi, membantu kita melihat bahasa bukan hanya sebagai kumpulan kata, tetapi sebagai pola-pola penggunaan yang nyata di masyarakat. Dengan memahami keempatnya, kita dapat menggali makna, kecenderungan, dan dinamika bahasa secara lebih objektif dan mendalam menggunakan data korpus. Lalu, apa saja contoh ide penelitian berbasis korpus? Dengan korpus sebenarnya kita dapat mengeksplorasi banyak hal. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana media menggambarkan suatu isu atau kelompok, atau menelusuri pola bahasa yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari. Kita juga bisa mempelajari makna sebuah kata dan bagaimana penggunaannya berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, korpus memungkinkan kita melakukan pemetaan tren bahasa. Kata apa yang sedang populer, istilah apa yang mulai jarang dipakai, atau
metafora apa yang sering muncul dalam wacana publik. Jadi, korpus memberi kita gambaran nyata tentang bagaimana bahasa bergerak dan digunakan oleh masyarakat. Jadi, itu sedikit gambaran tentang apa yang bisa kita lakukan dengan korpus dan bagaimana pendekatan ini membantu kita memahami bahasa secara lebih nyata. Pertanyaannya sekarang, setelah mendengar semua ini, apakah teman-teman tertarik untuk mulai mencoba penelitian berbasis korpus? Siapa tahu, justru dari sini teman-teman menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Terima kasih.